Hai, shalom kepada semua kita. Welcome home, welcome to BEM Live. Selamat datang ke BEM Live, kepada semua jemaat BEM Live dan juga kepada semua kita yang menonton ibadah online kita pada hari ini. Apa kabar? Saya mengharapkan semua kita dalam keadaan baik, sehat, yang bekerja, tetap semangat, jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita dalam kita, walaupun PKP bersyarat ada kelonggaran yang telah diberikan kepada kita, tapi kita tetap jaga kesehatan kita, jaga kebersihan kita dalam kita menghalang ataupun memerangi penularan COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan welcome home, welcome to everyone. Dan kepada kita yang pertama kali bersama dengan kita pada pagi hari ini, bersama dengan BM Live, apa kata Anda just say hi kepada semua kita di live chat. Okay? Just katakan hai, siapa nama dan Anda menonton dari mana. Okay? Dan kepada semua kita juga jemaat BM Live, mari kita sama-sama greet one another, kita sambut satu sama lain. Katakan welcome home, welcome to BEM Live Church. Oke, saudara dalam Tuhan, ini merupakan minggu-minggu yang seterusnya, dan mungkin another 4 week for us, untuk kita mengadakan kebaktian online, sehinggalah kita diberikan kebenaran untuk mengadakan kebaktian di gereja. Saya yakin semua kita rindu, kita mau berbakti, mau beribadah bersama di gereja dan bertemu dengan saudara kita di dalam gereja, keluarga gereja kita. Tapi tidak mengapa itu tidak menghalang kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini sekali lagi saya mau katakan, jika Anda pertama kali bersama dengan kita, just say hi ataupun WhatsApp kepada kami supaya kami tahu Anda ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Baiklah saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa khusus buat ibadah kita. Berdoa juga terus untuk negara kita Malaysia di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, karena Tuhan Engkau yang telah memberikan kami kesempatan terus di dalam ibadah kami, walaupun bukan ibadah secara fisikal di gereja, tapi Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat beribadah dengan teknologi di dalam talian secara online. Walaupun kami berjauh, tapi kami percaya Tuhan, Roh Allah ada bersama dengan kami. Roh Kudus Tuhan yang akan terus membangun iman kami, membangun roh kami dalam kami beribadah, memuji Tuhan, menyanyikan pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah itu akan terus menguatkan kami. Firman Tuhan yang akan mendorong, menegur, dan membangun hidup kami supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan, dalam sakit penyakit tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang akan menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, kesembuhan yang datang daripada Engkau. Berkati para dokter, para jururawat yang memberikan rawatan, juga berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka dapat memberikan yang terbaik. Dan Tuhan, kami juga mengingati akan negara kami Malaysia. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, kami serahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi pucuk kepimpinan kerajaan Malaysia. Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, dan biarlah mereka memiliki rasa takut akan Tuhan dan melakukan melakukan pekerjaan dan kepercayaan telah diberikan kepada mereka dengan baik, saksama, dan adil. Dan kepada semua kami Tuhan, dimanapun hamba-Mu, dimanapun anak-anak-Mu Tuhan, di seluruh Malaysia ini Tuhan, kiranya berkati mereka, keperluan, kekurangan mereka Tuhan Yesus. Dan berdoa juga buat ibadah-ibadah online, ibadah yang diadakan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya
terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Berkatilah tim pelayanan yang melayani kami pada pagi hari, tim pujian, yang main musik maupun yang bernyanyi, dan juga yang membawakan firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami sama-sama mendengar, diubah, dibentuk, diperbaharui iman kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, agar kami terus dibangun hidup kami di dalam Kristus, dibangun hidup kami bersama-sama dengan Kristus. Dan kami percaya hanya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami, menjadi kekuatan kami untuk kami melalui saat-saat sukar, saat-saat yang memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Dan bila Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mendorong dan membangun kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami awal, tengah hingga selesainya hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersedia. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God.
kehidupanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih ya. Shalom, haleluya. Selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, membahas kebenaran firman Tuhan dalam cara yang seperti ini, cara yang agak unik bagi kita
pada waktu baru-baru ini ya. Nah, pada pagi ini kita akan sambung siri khotbah kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal 1 hingga yang ke-9 sudah dibahas oleh hamba-hamba Tuhan sebelum ini. Namun pada pagi ini saya akan membawa kita membahas ataupun melihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Nah, di dalam Injil Lukas ini ada 42 ayat ya, ada 42 ayat. Nah, di dalam 42 ayat ini dia menceritakan beberapa situasi. Ada 6 situasi yang kita boleh temui di dalam Injil Lukas pasal 10 ini. Nah, saya akan ringkaskan saja sebab saya tidak akan membawa kita membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 1 sampai 42, tetapi saya mau menceritakan sedikit beberapa situasi untuk kamu dapat bayangkan supaya waktu kita mempelajarinya nanti kamu sudah dapat menangkap bayangan-bayangan yang terjadi di dalam pasal 10 ini. Nah, saudara, situasi yang pertama yang berlaku adalah Yesus mengutus 70 murid. Dia mengutus mereka pergi ke pendalaman, ke bandar, ke kampung, kemana-mana tempat, ke rumah-rumah sebelum Yesus pergi ke area itu. Yang kedua, situasi kedua adalah Yesus mengecam. Yesus mengecam beberapa kota. Nah, kenapa Yesus mengecam beberapa kota ini? Ada sebabnya. Karena mereka sudah pernah pergi ke bandar ataupun ke kota-kota ini, tetapi mereka tidak bertobat. Sungguh pun ada mujizat, ada perkara-perkara ajaib terjadi, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak mau berpaling kepada Yesus. Sebab itu Yesus mengecam beberapa kota. Nah, situasi yang ketiga itu adalah kembalinya ke 70 murid. Sungguh luar biasa. Ketika mereka pulang, mereka memberitahukan peristiwa-peristiwa ajaib. Mereka memberitahukan bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi ketika mereka pergi dalam pemberitaan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kalau kita lihat mereka ini ada orang-orang yang biasa, tetapi menjadi orang yang luar biasa. So, kalau kita melihat situasi yang keempat adalah pengucapan syukur ataupun ucap syukur dan doa. Nah, kita dapat melihat di dalam doa Yesus bahwa rupa-rupanya 70 murid ini, mereka ini orang-orang kecil. Bukan nabi, bukan golongan orang raja. Dan kamu boleh perhatikan dalam pembacaan itu. Berarti bahwa Tuhan sangat memakai mereka, orang biasa mencari luar biasa. Situasi yang kelima adalah orang Samaria yang murah hati. Di mana seorang ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus tentang bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengangkat satu perumpamaan yang sangat luar biasa berbicara tentang orang Samaria. Dia mengangkat 3 pribadi, yaitu orang Lewi, imam, dan orang Samaria. Dia memperbandingkan 3 orang ini bagaimana orang yang sesungguhnya benar di hadapan Tuhan. Dan nanti kita akan melihat dalam bahagian ini. Dan situasi yang keenam yang terjadi dalam pasal 10 ini adalah Maria dan Marta. Di mana Marta sangat sibuk menyediakan makanan untuk tetamunya. Dengan kata lain, untuk Yesus dan orang-orang yang ada sebagai tetamunya. Tetapi Maria sebagai saudaranya, dia duduk di dekat kaki Yesus. Apa yang dia perbuat, saudara? Dia mendengar Tuhan. Nah, ini adalah beberapa situasi yang berlaku di dalam pasal 10 ini. Maka dengan itu, saudara, berdasarkan pasal yang ke-10 ini, saya menarik satu tema untuk kita belajar pada pagi ini, yaitu pesan Yesus dalam 3 situasi. Sekali lagi, pesan Yesus dalam 3 situasi. Ya, ingat ya, tadi saya katakan ada 6 situasi kita boleh lihat di dalam Injil Lukas pasal 10 ini. Tetapi pada pagi ini, saya hanya membawa 3 situasi sahaja ya. Saya hanya akan membawa kita melihat 3 situasi dan apakah pesan Yesus kepada kita dalam 3 situasi ini. Ingat,
ada pesan Yesus yang sangat penting dalam 3 situasi yang kita akan dengar ini. Situasi yang pertama adalah situasi pelayanan. Sekali lagi, poin yang pertama adalah situasi pelayanan. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 3 sampai yang kelima, kita membaca dan melihat, "Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini." Nah, saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 pesan penting dalam situasi pelayanan. Sekali lagi, ada pesan yang sangat penting waktu situasi kita melayani. Ya, sebab 70 murid itu yang dia utus ke bandar-bandar, ke kota, ke kampung-kampung itu, dia mengingatkan mereka 3 pesan. Pesan apa yang diingatkan kepada mereka? Yang pertama itu, pergilah, ya. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yang pertama ini, Yesus mengingat, pergilah. Nah, 70 murid ini menggambarkan orang percaya, yaitu saudara dan saya. Kita adalah murid Yesus. Kita adalah golongan orang percaya. Nah, ketika Yesus mengutus kita, pergilah, dia ingatkan kepada kita. Waktu kita pergi, dia ada satu kalimat yang menarik di ujung sana. Aku mengutus kamu. Siapa yang mengutus? Yesus. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Persoalannya di sini, mereka diumpamakan seperti anak domba di tengah serigala. Ya, kalau kita perhatikan, serigala ianya satu binatang yang ganas. Tiada pengampunan terhadap musuh-musuh ataupun terhadap jenis makanan yang dia boleh baham, yang dia boleh gigit di tengah-tengah hutan. Nah, domba adalah makanannya. Kalau dia lapar, mana mungkin dia beri peluang untuk anak domba ini hidup. Dia pasti nyam-nyam dia, makan dia, kan? Nah, saudara, kita perhatikan, anak domba mana boleh bergaduh. Sedangkan domba perlu dibimbing, dijaga oleh para gembala domba. Apatah lagi anak domba, dia perlu menyusu, dia perlu disusu, menyusu ibunya sendiri. Maksudnya, anak domba dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia bergantung penuh kepada para gembala dan kepada maknya sendiri, yaitu sebagai domba itu sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Yesus menggambarkan 70 murid ataupun kita seperti domba ini. Bermaksud, ketika kita berada di medan pelayanan, kita ada potensi, ya. Ingat, kadang-kadang waktu kita dalam pelayanan, ada potensi kita akan dimarahi. Ada potensi orang tidak menerima kita. Ada kadang-kadang orang mencaci, menolak, memfitnah, memperkatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Nah, betul kan? Betul. Kadang-kadang kita buat baik, orang memarahi kita. Kita menasihati keluarga kita yang belum kenal Tuhan ataupun yang berfoya-foya, justru mereka tolak kita. Tidak senang dengan keberadaan dan nasihat kita kepada mereka. Saudara, sangat jelas. Tetapi apa yang Yesus mau kepada kita, pergilah saudara. Nah, hari ini dalam keluarga kamu, karena kamu adalah murid Yesus, hidup di dalam Kristus, mempunyai integriti Kristus dalam keluargamu. Kamu membawa keluargamu menjadi berkat, pergi kepada keluarga-keluargamu yang lain. Apatah lagi semasa PKP ini, kita dalam satu keluarga. Dekati sanak saudara, keluarga, rakan kamu. Dekati mereka, pergi saudara. Tetapi masalahnya hari ini, ramai orang memilih berdiam. Bukan saja berdiam, ramai orang memilih untuk tidak kepada amanat agung Tuhan Yesus ini. Maka itu saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita perlu belajar daripada bahagian firman Tuhan ini, bahwa kita sesungguhnya adalah anak Tuhan yang percaya, harus sungguh-sungguh memberi diri kita kepada Tuhan. Amin saudara? Amin? Ya, bukan saja itu, ada juga pesan Yesus
dalam pelayanan itu janganlah, dikatakan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Kamu tahu, waktu kita pergi dalam pelayanan, kita selalu mencari, yang selalu kita cari makanan dan budget keuangan. Pundi-pundi berbicara tentang bakul keuangan kita, ya. Nah, Yesus mengingatkan ke-70 murid ini ketika dia mengutus mereka, dia katakan satu kalimat, janganlah. Kenapa dia kata janganlah? Karena dia tidak mau ketika mereka hidup di dalam Tuhan, ada perkara-perkara kedagingan yang mengejar mereka. Ada satu ayat berkata, seorang prajurit tidak boleh memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Kalau dia memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, berarti dia tidak akan menyenangkan komandannya. Sebab itu saudara, ketika kita memusingkan diri dengan kedagingan kita, saya percaya senang kita gagal dan tidak berfokus kepada arah tuju yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi, sama juga dengan kita pada hari ini, janganlah, kata janganlah ini adalah banyak perkara yang coba dan datang menerkam kita, yang boleh membuat kita mundur ke belakang, yang boleh membuat kita tinggalkan Tuhan, saudara. Maka saya mengingatkan kita dimanapun pada saat hari ini, ingatlah, kata janganlah kepada perkara-perkara kegelapan, ya. Karena hidup kita hari ini di dalam Kristus, dan dunia kegelapan datang berbicara, mari. Saya ingatkan kita, jangan menoleh ke belakang, sama seperti Lot, istri Lot, sama seperti istri Lot. Dia menoleh ke belakang menjadi tiang garam. Dan saya mau mengingatkan kita seluruh jemaat Tuhan, ketika kita melangkah di dalam barisan pelayanan Tuhan, salah satu situasi pelayanan Tuhan, janganlah, ya, janganlah menoleh mengikut kedagingan hawa nafsu kita. Sebab kalau kita melayaninya, lambat laun kita akan melawan rencana Tuhan dalam hidup kita, ataupun kita akan melayani kedagingan kita. Dan juga dikatakan, katakanlah, itu ayat yang kelima. Kita boleh baca di dalam ayat yang kelima. Saya baca sekali lagi, ya. Katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera bagi rumah ini. Maksudnya saudara, di dalam keluargamu, siapapun kita, ketika kita berkata kepada orang lain, kita berkata damai sejahtera. Damai sejahtera ada sesuatu kata yang membangun iman, memberi semangat, memberi satu dorongan yang lebih kuat lagi mengikut Tuhan. Yesus mengingatkan 70 murid ini ketika mereka melangkah, ketika mereka pergi ke kota, ke bandar, ke kampung, ke rumah-rumah. Yesus mau mereka berkata di dalam rumah itu, yaitu damai sejahtera bagi rumah ini. Luar biasa, saudara. Sebab itulah setiap mulut kita, betapa pentingnya perkataan-perkataan yang kita ucapkan setiap hari, yaitu kata-kata yang membangun. Nah, pada bulan yang lalu, pada bulan April, bulan 4 yang lalu, saya melihat satu laporan berkenaan dengan talian kasih, di mana melaporkan 135 ada kes kekerasan di dalam rumah tangga. Kenapa itu terjadi dalam rumah tangga? Semua anak semasa PKP ini, anak keluarga ibu bapak satu rumah. Dan mengikut laporan talian kasih itu, 135 kes kekasaran, kekerasan terjadi. Why? Kenapa, saudara? Sepatutnya keluarga hidup penuh rukun damai, tetapi ada pergaduhan, ada kekerasan terjadi. Saya percaya ianya bermula dari perkataan kita. Kalau kita tidak ada kata-kata damai sejahtera, saya yakin perkataan yang selalu menimbulkan sakit hati, kalau kita selalu menimbulkan sakit hati, perkataan-perkataan yang tidak baik, maka itu akan merusakkan rumah tanggamu. Dan tidak heran suami istri, anak-anak, keluargamu retak atas akibat tidak ada damai sejahtera dari perkataanmu. Tetapi Yesus ingatkan kepada kita, sebagai seorang yang percaya ataupun murid Yesus, ketika kita pergi melangkah, perkataan yang dari mulut kita, damai sejahtera. Amin, saudara. Bagi tahu ahli keluarga kamu yang ada di sisi kamu,
marilah kita berkata-kata penuh damai sejahtera. Amin, saudara. Ini sangat penting. Apatah lagi kamu duduk sebumbung satu rumah. Ini sangat-sangat penting. Bagi tahu lagi, ini sangat penting. Amin. Haleluya, saudara. Dan kalau kita perhatikan, ke-70 murid ini, kalau waktu mereka pulang, ada akibatnya. Akibatnya di mana Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, ya. Tuhan pakai mereka dengan sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan perkara ajaib melalui mereka. Kalau kita perhatikan ayat 21, kamu boleh lihat. Rupanya saya dapat menilai dan memberi satu penilaian kepada mereka 70 murid ini adalah mereka golongan-golongan kecil. Orang-orang kecil. Bukan golongan darjat, bukan nabi, bukan golongan orang raja. Tetapi kenapa mereka ini dipakai? Why, saudara? Karena mereka dalam situasi pelayanan mereka pergi, mereka janganlah kepada perkara yang tidak baik, dan mereka juga perkatakan damai sejahtera. Dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Dan mereka mengusir roh. Mereka melakukan perkara yang ajaib, luar biasa. Amin, saudara. Saudara dapat melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam rumah tanggamu kalau kamu hidup di dalam pelayanan seperti ini, ya. Di mana kamu pergi, mungkin kamu diam hari ini, kamu tidak pergi, tapi saya mau mengingatkan, pergi, saudara. Kalau ada ahli keluarga kamu yang jauh ketinggalan, yang perlu dipulihkan, kamu harus pergi kepada mereka. Kalau ada sanak saudara kamu yang sudah lupa Tuhan, yang tinggalkan Tuhan, kamu harus pergi kepada mereka. Amin. Kita tidak boleh menjadi orang yang diam ataupun berkata kepada Yesus, tidak. Yesus kata, pergilah, jangan kita pulang. Tidak. Hei, kita harus pergi, saudara. Amin. Saudaraku yang saya kasih, pesan Yesus yang kedua adalah terhadap situasi dalam firman Tuhan ini, situasi musibah. Situasi musibah. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merompaknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan hal ini, betapa kasihannya dia, kan? Dia dirompak, bukan saja dirompak, dia dipukul setengah mati, saudara. Dia dipukul dan setengah mati, ditinggalkan lagi. Penyamun-penyamun tidak ada belas kasihan. Mereka tidak kisah dia mati pun. Ini adalah perkara yang paling berat dihadapi dan ditangani oleh orang-orang Kristen pada hari ini. Ada ramai orang yang mengalami musibah pada hari ini, sama seperti orang yang dipukul ini. Keadaan hidup mereka seolah-olah tidak ada jalan keluar. Keluar mereka dalam konflik yang berat. Di hujung penceraian. Ada anak bergaduh dengan saudara mereka. Ada ahli keluarga tidak dapat mengampuni satu sama yang lain. Ada kerja mereka mengalami krisis dan sebagainya. Ada yang diikat dengan berbagai gejala yang berat. Ada yang diikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan memerlukan pertolongan, saudaraku. Mereka memerlukan tangan seseorang untuk menolong mereka. Baru tadi kemarin juga orang menelepon saya, menghubungi saya untuk pergi menjumpai seseorang, mendoakan dia di mana dia struggle, dia dalam masalah pribadinya, dia diganggu dalam rumahnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan ada ramai orang seperti ini yang memerlukan untuk kita pergi tolong mereka. Nah, apa yang saya mau jelaskan di sini supaya kita belajar. Ramai orang perlu kita. Nah, apakah situasi musibah yang sedang terjadi pada hari ini? Dan apakah pesan Yesus? Kalau kita membaca ayat 31, 32, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudaraku yang saya kasihi, ini menceritakan situasi yang sedih. Tadi saya katakan orang yang dipukul ini, dicuri, dirompak ini, dan dia setengah mati. Dan tidak ada cara untuk dia selamat kalau bukan orang yang menolong dia. Nah, ada dua orang pribadi yang disebutkan di sini. Pertama, Lewi, yang kedua imam. Kamu tahu ke tidak? Imam dan Lewi adalah orang yang sangat akrab dekat dengan Tuhan.
Nah, ketika mereka melihat orang yang dipukul setengah mati ini, kata firman Tuhan, mereka mengambil jalan, mereka melewati dia dari seberang jalan. Sedih, oi, sedih. Mereka tahu dia setengah mati. Mereka lihat dia dalam masalah. Sepatutnya mereka mendekati dia. Tetapi mereka melewatinya dari seberang jalan. Di manakah hati nurani? Di manakah hati seorang yang sungguh-sungguh mengalami belas kasihan? Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen pada hari ini, orang percaya hari ini, banyak memiliki sikap seperti Lewi dan juga imam ini. Kita digelar orang percaya, tetapi tidak dapat mengampuni orang lain. Kita digelar orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi tidak dapat menerima orang lain. Kita digelar orang yang sebagai orang yang hidup di dalam firman Tuhan, tetapi tidak mau menolong orang, justru merancuni orang lain, justru meninggalkan orang yang susah, justru tidak mengambil peduli terhadap situasi-situasi seperti ini. Pertanyaan saya kepada kita, saudara, adakah kamu mirip seperti Lewi dan imam ini? Kalau kita seperti ini, saya minta kita perlu mengakui dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sepatutnya imam dan Lewi, mereka inilah orang yang pertama yang datang merangkul dan menolong dia. Ya. Kalau kita perhatikan seterusnya, ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan, ya, kita melihat ini. Datang seorang yang bernama orang ini Samaria ini. Orang Samaria ini dia datang dan dia lihat. Dia melihat orang yang berlumuran darah, terluka, yang terbaring setengah mati ini. Dia ada hati yang penuh belas kasihan. Dia ada satu hati nurani yang penuh peduli. Dan dia pergi dan membalut luka-lukanya. Kata pembacaan itu, dia membalut lukanya. Dia mengangkat dia di atas keledainya. Dan dia membawa dia pergi mencari penginapan untuk mengobati dia. Saudaraku yang saya kasihi, seperti orang Lewi dan imam ini, dia tidak berbuat seperti itu. Tetapi orang Samaria ini sesuatu perkara yang sangat menarik perhatian kita dan yang patut menjadi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin, saudara. Apakah pesan Yesus dalam keadaan situasi ini? Dia mau kita seperti orang Samaria ini. Sebab dia mempertanyakan 3 pribadi ini kepada ahli Taurat yang pernah mempertanyakan kepadanya. Karena ada seorang ahli Taurat yang bertanya, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab itu Yesus mengangkat perumpamaan 3 orang ini. Dan ahli Taurat itu berkata, seperti orang Samaria lah, orang yang sesamamu manusia. Nah, saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar benar-benar pada pagi ini. Orang Lewi sebenarnya mereka melayani tugas di dalam gereja, ya. Mereka menyanyi, mereka penjaga bait suci, mereka mengangkut barang-barang yang penting, mereka mengambil bahagian-bahagian dalam bait Allah. Dengan kata lain, saya menyimpulkan bahwa orang Lewi ini adalah orang percaya, yaitu saudara dan saya, kita semua. Orang Lewi adalah orang percaya pada hari ini. Mari kita bertobat. Seandainya sikap kita sama seperti Lewi yang diceritakan dalam bahagian ini, yang tidak ada hati belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ada ramai orang yang di luar sana yang sedang diperhambakan oleh kuasa jahat. Ada ramai orang yang ada di luar sana yang memerlukan pertolongan kita, dan kita harus pergi kepada mereka seperti orang Samaria. Dan kalau kita seperti orang Lewi ini, saya berdoa dan meminta kita bertobat pada hari ini, ya. Bukan saja begitu, saudara. Imam yang saya jelaskan sebentar tadi, imam, kamu tahu, tanggung jawabnya sangat besar. Dia adalah mengatur persembahan kepada Allah. Dia adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Dan imam ini punya tanggung jawab yang sangat besar kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, dia tidak mentaati firman Tuhan. Dia hanya sibuk soal agamawi.
Menjadi agamawi tidak membuat kita benar di hadapan Tuhan. Menjadi sangat alim bukan buat kita benar di depan Tuhan. Karena orang agamawi ini ataupun imam ini, dia sangat alim saudara. Dia atur persembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami realiti hidup, dia mengambil jalan seberang, tidak peduli orang yang ini. Nah, pada hari ini saudara, imam ini saya kategorikan dia adalah pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan diri kita, mari kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, atau para pemimpin-pemimpin, kita mengakui diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya sibuk menjadi alim kelihatannya, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, bertobatlah. Di dalam firman Tuhan berkata, ya, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia orang bijaksana. Tetapi firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia adalah orang yang bodoh. Itu adalah firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 27 ya. Di mana ayat itu sangat jelas mengingatkan kepada kita mendengar dan melakukannya. Kalau para imam ini telah mendengar Tuhan, mendengar hidup di dekat Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu sangat menyedihkan. Kita sebagai orang percaya, pemimpin-pemimpin sudah mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya, tidak menolong orang, justru diam diri. Kita hanya alim duduk di gereja, tidak turun tangan, tidak mengencourage jemaat kita, menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Saya percaya hari ini waktumu harus sadar kembali. Amin saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada ramai orang di luar sekali lagi seperti orang yang setengah mati ini memerlukan tangan belas kasihan kita untuk turun tangan. Tidak mungkin orang yang setengah mati ini akan dipulihkan, akan selamat, akan mengalami kesembuhan kalau tidak ada orang yang tolong dia. Sama juga dengan situasi setiap orang di sekitar kita. Kalau kita tidak tolong mereka pun tidak ada jalan selain kita sendiri yang terlibat, saudara. Haleluya. Amin. Nah, saudara, yang terakhir adalah situasi mendengar firman Tuhan. Ya, pesan Yesus dalam 3 situasi. Yang terakhir ini, situasi apa? Situasi mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, mendengar firman Tuhan. Kalau kita membaca Lukas 10 ayat 39, firman Tuhan berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, ya. Di dalam bahagian ini ada 2 pribadi yang disentuh. Pertama, Marta, ya. Yang kedua, Maria. Nah, ketika Yesus menjadi tamu di rumah Marta, Marta sibuk menyiapkan makanan. Bagi seorang wanita, ya memang kita selalu siap makanan kalau tetamu datang ke rumah kita. Betul tidak? Itu perlulah, ya kan? Ya, siapkan makanan. Nah, ketika dia sediakan makanan, dia melihat saudaranya yang bernama Maria duduk di kaki Yesus. Nah, saya percaya dia tidak senang hati. Sampai hati dia sendiri berkata kepada Yesus, dia berkata, Yesus, tidakkah engkau tahu? Nanti kamu boleh membaca bahagian. Tidakkah kamu tahu bahwa saudaraku tidak peduli dia? Sepatutnya dia harus bantu dia. Itu yang mau Marta, ya. Itu yang mau Marta, saudara. Tetapi kita melihat lain jawaban Yesus kepada Marta. Dia berkata ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, apa yang kita belajar dari bahagian ini? Marta, dia sibuk menyiapkan makanan, ya. Bagi saya secara pribadi, ya, itu penting juga. Tetapi kalau kita sibuk mengurus makanan dan memasak semasa kita mendengar firman Tuhan, itu tidak tepat. Ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sibuk sana sini, tidak ada quality time kita dengan Tuhan mendengar firman Tuhan. Tidak cukup sibuk. Kalau kita lihat Maria tadi, Marta tadi, dia tidak cukup dia sibuk, dia komplain, saudara. Dia komplain. Dia ada perasaan tidak senang hati, di mana dia buat kerja dapur
saudaranya Maria tidak tolong, sebagainya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, saya mau tanya, Maria, dia duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar Yesus berbicara. Saya mau tanya, Yesus bicara tentang apa? Adakah Yesus cerita dongeng? Oh, kami memburu. Oh, kami pergi ngasuh. Oh, kami jalan. Oh, lepas itu kan kami masak, bah. Aduh, adakah itu cerita Yesus? Itu bukan cerita Yesus, saudara. Yesus adalah Tuhan. Ketika dia duduk dan dia menyampaikan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Dan masa itu, saudara, Maria mengambil masa yang terbaik. Dia duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar Yesus menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan yang penting untuk pribadinya. Sebab itulah ayat yang ke-42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik? Mendengar suara Tuhan. Saya tidak tahu saat ini, ketika kamu mendengar firman Tuhan, kamu sibuk main game, main handphone, layan WhatsApp kamu, tengok YouTube, tengok Instagram, tengok sosok yang orang pakai, ataupun pergi jalan sana sini. Tidak ada quality time. Saudara, dengar firman Tuhan. Ambil waktumu dengan Tuhan. Dengar, saudara. Jangan buat sana sini. Amin. Amin, saudara. Ada ramai orang hari ini, apatah lagi masa PKP ini, ramai orang membuat kebaktian secara online. Ketika mengadakan kebaktian, ada yang tidak kisah, ada yang main game. Saya percaya itu. Ya. Nah, bagi tahu kawan kamu, bagi tahu saudara kamu sebelah, jangan macam tuh. Masa mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Selesai mendengar firman Tuhan, kamu boleh meneruskan apa yang kamu mau teruskan selepas itu. Tetapi mesti ada quality time kamu dengan Tuhan. Duduk, dengar Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara, dan itu akan menguatkan hati nurani kamu, dan hidup kamu dikuatkan ketika kamu ada masa dengan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Nah, saat ini, saudara, sebelum saya menyelesaikan firman Tuhan ini, saya mau ingatkan kembali kepada kita pesan Yesus kepada kita dalam 3 situasi. Yang pertama tadi, situasi pelayanan. Bawalah keluarga kamu kepada Tuhan. Pergi, atau kalau seluruh keluarga kamu belum terima Tuhan, bawalah anakmu, siapapun yang bersama denganmu sebagai murid Yesus, orang yang percaya. Pergilah, katakanlah perkataan yang baik. Yang tidak baik, jangan katakan. Damai sejahtera dalam keluargamu, saudara. Perkatakan itu, perkara membangun imanmu, ya. Dan katakanlah no, ataupun janganlah kepada semua perkara yang sudah ada di belakang, yaitu sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak baik. Jangan biarkan itu ada dalam hidupmu. Dan kamu di dalam kamu sebagai murid Yesus, berdiri berjalan mengikut Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yang kedua, mengingatkan kita situasi musibah. Banyak musibah terjadi hari ini, apatah lagi masa PKP ini. Banyak situasi yang boleh kita lihat, saudara. Pilihlah seperti orang Samaria. Amin. Pilihlah menjadi orang Samaria dalam karya hidupmu. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau, ada ramai orang yang terlantar, memerlukan tangan orang seperti Samaria yang menolong satu sama yang lain. Amin, saudara. Kalau kita selama ini seperti Lewi dan imam yang disebut dalam bahagian ini, saya minta kita ambil masa untuk mengakui pengakuan kita dan bertobat. Dan yang terakhirnya, ambillah quality time dengan Tuhan. Situasi mendengar firman Tuhan, pastilah mendengar sungguh-sungguh, ya. Dengar baik-baik. Jangan buat kerja yang lain dulu. Nanti selepas dengar firman Tuhan boleh, ya. Ada orang sibuk, saya mau buat ini, buat itu. Nanti fokus dengar firman Tuhan dulu. Dengar Yesus berbicara melalui firman Tuhan. Sesudah itu kita boleh buat kerja kita. Ini berbicara kamu di rumahmu ada quality time dengan Tuhan. Ya, ambil masamu dengan Tuhan. Duduk, dengar suara Tuhan. Jangan sibuk soal sana sini. Bahkan baca Alkitab pun tidak dibaca. Saudara, ambil quality time dengan Tuhan. Ambil masa dengan Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Sekiranya
Sekiranya kita tidak ada masa, sepertinya tak ada, memang ada masa, tetapi tidak ada waktu quality time kita dengan Tuhan selama ini. Mari, mulai hari ini, ambil kesempatan seperti Maria, duduk di kaki Yesus, duduk di dekat kaki Yesus, mendengar apa yang Tuhan bicarakan melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui suara Roh Kudusnya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada di dalam rumah mereka masing-masing. Berkat kesejahteraan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan hidup di dalam semua hidup kami, sehingga kami sungguh menerapkan buah firman Tuhan ini menjadi bahagian hidup kami. Kami berdoa, kalau selama ini kami melihat pelayanan ataupun situasi pelayanan hidup kami dalam keluarga kami telah menjadi orang yang sangat diam ataupun tidak pergi, tidak mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon pengampunan. Mulai hari ini, biarlah seluruh keluarga jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka dalam rumah saat ini sungguh-sungguh menerapkan menjadi murid Yesus seperti 70 murid ini. Pergi kepada rakan-rakan, kepada sanak saudara, teman dan saudara mereka yang masih di luar sana, sehingga mereka dapat menyampaikan perkara yang baik, di mana setiap perkataan dan mulut mereka perkataan damai sejahtera, bukan perkataan mengutuk, bukan perkataan melemahkan, tetapi damai sejahtera yang mereka ucapkan, sehingga setiap orang yang jauh mereka kembali kepada Tuhan. Kami berdoa supaya semua keluarga tidak kembali kepada hidup lama, tetapi kami akan berkata jangan kepada hidup kegelapan, dan kami tetap memandang kepada Tuhan yang sebagai komandan hidup kami. Kami juga berdoa dalam musibah-musibah yang berlaku, Tuhan Yesus. Kami mau belajar dan mau seperti orang Samaria ini, supaya ada hati belas kasihan. Bukan saja cukup belas kasihan, kami terlibat membantu dari segi keuangan, di mana orang Samaria ini sanggup mengeluarkan apa yang ada padanya. Banyak perkara yang dia terlibat untuk membantu dan membuat orang yang dipukul oleh penyamun ini menjadi orang yang sehat kembali. Kami berdoa, biarlah kami sebagai jemaat-Mu ada sebahagian dan hidup seperti Samaria ini, Tuhan. Kami berdoa kalau kami adalah seperti Imam dan Lewi, kami mohon pengampunan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mengakui dosa kami, dan kami berdoa biarlah kami mengambil pendirian sama seperti Maria, yaitu duduk mendengar suara Yesus, memiliki quality time dengan Tuhan. Mulai hari ini kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hidupi kami dengan kebenaran firman-Mu ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Saat ini semuanya karena